Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta terbaru dan informasi mendalam seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola. Kali ini kita akan membahas kabar menarik yang pastinya membuat para penggemar sepak bola Indonesia dan juga klub-klub lokal semakin bersemangat. FIFA baru saja mengumumkan kebijakan baru terkait kompensasi bagi klub-klub yang melepas pemainnya untuk Piala Dunia ke-2026. Berita ini cukup mengejutkan karena berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Kini, klub-klub tidak perlu menunggu pemainnya tampil di putaran final Piala Dunia untuk mendapatkan bonus, termasuk klub-klub di Super League Indonesia. Lalu, bagaimana skema kompensasi baru ini bekerja? Apa dampaknya bagi klub-klub lokal? Dan apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dan klub Indonesia? Simak penjelasannya sampai selesai. FIFA, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia, pada Selasa, 16 September tahun 2025, mengumumkan kebijakan baru yang menjadi angin segar bagi klub-klub di seluruh dunia, termasuk klub-klub Indonesia. Sebelumnya, kompensasi yang diberikan FIFA hanya diberikan kepada klub-klub yang melepas pemain mereka untuk tampil di Piala Dunia itu sendiri. Misalnya, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memberikan total kompensasi sebesar $209 juta AS kepada klub-klub di seluruh dunia yang melepas pemain mereka. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi klub terhadap kesuksesan turnamen internasional. Namun, untuk Piala Dunia 2026, FIFA mengambil langkah yang lebih maju dan lebih inklusif. Kali ini, kompensasi tidak lagi terbatas pada pemain yang tampil di putaran final Piala Dunia, tetapi juga berlaku bagi pemain yang dipanggil untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Artinya, klub-klub tidak perlu menunggu hingga tim nasional negara mereka lolos ke Piala Dunia. Kebijakan ini tentu memberikan angin segar bagi klub-klub dari liga-liga level bawah, termasuk Super League Indonesia, yang banyak menyumbang pemain bagi tim nasional. Kebijakan ini juga menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia. Saat ini, Timnas Indonesia sedang berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad Garuda yang dihuni oleh banyak pemain dari klub-klub Super League Indonesia berarti secara langsung memberikan manfaat finansial bagi klub-klub tersebut meskipun Timnas belum memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia. Jadi, meskipun peluang Indonesia untuk tampil di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko masih tergantung pada hasil pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak. Pada tanggal 8 dan 11 Oktober tahun 2025, klub-klub Super League sudah pasti mendapatkan kompensasi dari FIFA. Menurut Presiden FIFA, Gianni Infantino, kebijakan ini merupakan bagian dari program manfaat klub atau Club Benefits Program (CBP) untuk Piala Dunia ke-2026. Program ini pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, dengan tujuan utama memberikan penghargaan finansial kepada klub-klub yang berkontribusi dalam mendukung pemain mereka tampil di level internasional. Dengan kebijakan baru ini, FIFA berharap sistem yang ada menjadi lebih inklusif dan adil bagi sepak bola klub di seluruh dunia. Program CBP ini bukanlah hal baru, namun skema terbaru ini menandai peningkatan signifikan dari sisi jumlah klub yang mendapat manfaat dan besaran kompensasi yang dibagikan. Pada Piala Dunia 2022, sebanyak 440 klub dari 51 asosiasi anggota FIFA menerima pembayaran berdasarkan program CBP. Total kompensasi yang dibagikan pada waktu itu adalah $209 juta AS. Sementara pada Piala Dunia 2026, total kompensasi meningkat menjadi $355 juta AS, meningkat hampir 70% dibandingkan edisi sebelumnya. Dengan kata lain, FIFA benar-benar menekankan pentingnya peran klub-klub dalam mendukung pengembangan pemain dan kesuksesan turnamen internasional. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bagian dari nota kesepahaman yang diperbarui antara FIFA dan Asosiasi Klub Eropa Asia. Inisiatif ini menegaskan bahwa FIFA ingin menciptakan sistem yang lebih adil, di mana semua klub yang memberikan kontribusi terhadap pemainnya mendapatkan penghargaan, tidak hanya klub-klub besar atau yang berkompetisi di liga-liga papan atas Eropa. Dengan adanya sistem baru ini,
Peluang klub-klub dari liga-liga Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk klub-klub Indonesia, untuk menerima kompensasi menjadi jauh lebih besar. Bagi klub-klub Indonesia, terutama di Super League, ini tentu menjadi kabar gembira. Banyak pemain timnas Indonesia berasal dari klub-klub lokal ini, sehingga mereka akan langsung merasakan manfaat finansial dari program manfaat klub FIFA. Hal ini menjadi motivasi tambahan bagi klub-klub lokal untuk terus mendukung perkembangan pemain muda mereka agar bisa menembus tim nasional. Secara tidak langsung, kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kualitas sepak bola domestik di Indonesia karena klub memiliki insentif lebih besar untuk membina dan menjaga pemain mereka agar tetap kompetitif. Selain itu, peningkatan kompensasi juga mencerminkan kesadaran FIFA akan kontribusi finansial yang diberikan klub kepada pemain mereka. Banyak klub mengeluarkan biaya besar untuk membina pemain, menyediakan fasilitas latihan, dan membiayai gaji pemain agar mereka dapat tampil maksimal di level internasional. Dengan adanya program manfaat klub, FIFA secara resmi mengakui kontribusi ini, sekaligus memastikan ada imbalan finansial yang setara bagi klub-klub yang mendukung pengembangan pemain. Kebijakan ini juga akan mendorong kolaborasi yang lebih baik antara klub dan federasi sepak bola nasional. Selama ini, hubungan antara klub dan tim nasional seringkali menimbulkan ketegangan, terutama ketika jadwal kompetisi domestik berbenturan dengan jadwal internasional. Dengan adanya insentif finansial langsung dari FIFA, klub-klub menjadi lebih termotivasi untuk melepas pemain mereka tanpa harus khawatir kehilangan nilai ekonomis. Hal ini juga memberi jaminan bahwa kontribusi klub dihargai, bahkan jika pemain mereka hanya tampil di babak kualifikasi dan belum tentu lolos ke Piala Dunia. Dampak kebijakan ini bagi sepak bola Indonesia bisa sangat signifikan. Indonesia merupakan negara dengan basis penggemar sepak bola yang besar dan banyak pemain muda berbakat yang kini bermain di Super League. Dengan adanya kompensasi dari FIFA, klub-klub Super League memiliki tambahan dana yang bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas, gaji pemain, dan pengembangan akademi muda. Hal ini tentu menjadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas kompetisi domestik dan membantu pemain Indonesia bersaing di level internasional. Tak hanya itu, kebijakan ini juga dapat mendorong stabilitas finansial klub-klub lokal. Selama ini, klub-klub Indonesia sering menghadapi tantangan keuangan karena pendapatan utama berasal dari sponsor, tiket, dan hak siar. Dengan adanya bonus dari FIFA yang diberikan secara resmi, klub-klub mendapatkan sumber pendapatan tambahan yang lebih stabil dan bisa direncanakan untuk pengembangan jangka panjang. Selain dampak finansial, kebijakan ini juga berdampak psikologis bagi pemain. Mereka akan merasa lebih dihargai karena klub yang membesarkan mereka mendapat pengakuan dan penghargaan atas kontribusi mereka. Hal ini secara tidak langsung bisa meningkatkan motivasi pemain untuk tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia dan kompetisi internasional lainnya. Lebih jauh, kebijakan ini juga menjadi contoh nyata bagaimana FIFA mulai memperhatikan inklusivitas dan keadilan dalam sistem sepak bola global. Selama ini, klub-klub besar di Eropa sering dianggap lebih diuntungkan karena memiliki pemain yang tampil di Piala Dunia. Dengan skema baru ini, klub-klub dari liga-liga Asia, Afrika, dan Amerika Latin mendapatkan kesempatan yang lebih adil untuk menerima kompensasi yang signifikan, bahkan jika pemain mereka hanya tampil di babak kualifikasi. Sebagai informasi tambahan, Timnas Indonesia saat ini berada di grup berputaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial menanti mereka, yaitu menghadapi Timnas Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober tahun 2025 dan Timnas Irak pada tanggal 11 Oktober tahun 2025. Hanya tim peringkat pertama di masing-masing grup yang berhak mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan kata lain, perjuangan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka, dan setiap pertandingan menjadi sangat penting, tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi klub-klub yang melepas pemainnya. Kebijakan FIFA ini menunjukkan betapa pentingnya peran klub dalam sistem sepak bola internasional. Klub-klub adalah pondasi utama yang membesarkan pemain, menyediakan fasilitas, pelatihan, dan lingkungan yang kompetitif. Tanpa kontribusi klub,
banyak pemain berbakat tidak akan berkembang dan tidak akan siap tampil di level internasional. Oleh karena itu, langkah FIFA memberikan kompensasi pada kualifikasi Piala Dunia merupakan pengakuan resmi terhadap peran fundamental klub dalam ekosistem sepak bola global. Dengan kebijakan ini, klub-klub Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat struktur mereka, meningkatkan kualitas pemain, dan mendapatkan tambahan dana yang bisa dialokasikan untuk pengembangan lebih lanjut. Bahkan jika timnas Indonesia belum berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, klub-klub tetap mendapatkan manfaat dari program manfaat klub ini. Ini merupakan inovasi yang menarik dan bisa menjadi model bagi negara-negara lain dalam meningkatkan kualitas sepak bola domestik sekaligus mendukung tim nasional. Secara keseluruhan, kebijakan baru FIFA ini dapat dilihat sebagai langkah maju untuk menciptakan sistem sepak bola global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Klub-klub di seluruh dunia, termasuk Super League Indonesia, kini memiliki insentif tambahan untuk mendukung pemain mereka tampil di level internasional. Peningkatan kompensasi dari $209 juta menjadi $355 juta menunjukkan bahwa FIFA benar-benar serius dalam memberikan penghargaan yang layak bagi klub yang berkontribusi terhadap pengembangan pemain. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang pemain dan tim nasional, tetapi juga tentang klub yang membentuk fondasi pemain. Tanpa dukungan dan kontribusi klub, tidak ada pemain yang siap tampil di level internasional. Oleh karena itu, pengakuan finansial yang diberikan FIFA merupakan langkah penting untuk menghargai kerja keras dan investasi klub di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Itulah kabar terbaru seputar kebijakan FIFA terkait program manfaat klub untuk Piala Dunia 2026 dan bagaimana hal ini berdampak bagi klub-klub di Super League Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, klub-klub tidak perlu menunggu timnas lolos ke Piala Dunia untuk mendapatkan bonus, yang tentu menjadi kabar baik bagi dunia sepak bola Indonesia. Semoga langkah ini juga bisa menjadi motivasi bagi klub-klub lokal untuk terus membina pemain muda dan meningkatkan kualitas sepak bola domestik. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini di Cek Fakta. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan update fakta-fakta terbaru dan terpercaya seputar dunia olahraga. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Cek Fakta.